Oke, halo guys, kembali lagi bersamaku. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi belajar kita tentang struktur data searching. Nah, hari ini kita akan kumpas secara tuntas teori-teori dari searching. Jadi aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Jadi semoga dapat dipahami. Serta aku akan menjelaskan secara sekilas jenis-jenis dari metode searching ini. Oke, langsung saja yang pertama, apa itu searching? Oke, jadi searching jika dalam komputer itu merupakan fitur yang kita pakai ketika melakukan proses mencari data, ya kan? Nah, cuman gimana dengan metode searching? Yaitu metode yang saat ini kita bahas gitu. Nah, di sini kita akan kumpas tuntas semua dan membahas metode searching dalam struktur data. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu definisi dari searching dalam pemrograman ya, lebih tepatnya. Nah, jadi searching dalam programming atau pemrograman itu adalah proses yang sangat-sangat fundamental yang harus kalian tahu. Karena tanpa kalian mempelajari teori dasar dari searching, itu akan kesulitan ketika kalian ingin melakukan filtering atau pencarian data. Nah, jadi sesuai namanya juga searching ya untuk pencarian gitu. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk metode searching. Nah, selanjutnya aku akan membahas jenis-jenis apa saja yang ada pada metode searching yang saat ini kita gunakan. Oke, ada dua metode searching yang aku tahu. Yang pertama itu adalah sequential atau linear search. Nah, yang kedua itu adalah binary search. Apa bedanya kedua metode ini dan gimana cara implementasikannya, kita akan bahas di video berikutnya. Cuman nih, sebelum aku tutup videonya, aku akan bahas dulu secara sekilas lah bedanya sequential dan binary search. Oke. Jadi aku di sini sudah buat kurang lebih gambaran dari sequential search ya. Nah, kalau sequential, kalau kalian bisa lihat di gambar ini, jadi dia itu adalah suatu metode untuk melakukan pencarian yang secara berurutan dari awal sampai akhir. Jadi dia akan melakukan pengecekan dari data pertama apakah sesuai dengan data yang diinputkan oleh user ya. Kalau tidak sesuai ya dia akan melakukan pencarian ke data berikutnya dan sampai seterusnya sampai datanya ketemu gitu. Nah, itu untuk sequential search. Nah, kalau binary search, nah ini lebih kompleks lagi untuk melakukan pencariannya. Nah, jadi dia akan membagi ruang menjadi dua, di mana nanti binary search ini dia akan melakukan pencarian dari tengah ke kiri. Nah, apakah data dari tengah ke kiri ini ada? Kalau ada, maka dia akan menghilangkan ini data di kanan ini dan akan fokus untuk mencari data di sini. Jadi dia seperti mempersempit ruang lah, mempersempit scope-nya. Ini akan dihilangkan gitu. Nah, karena ini udah nggak ada ya. Jadi dia akan melakukan fokus untuk mencari sini. Nah, pas di sini dia akan melakukan pencarian lagi. Apakah data di sini tuh ada? Cuman dia harus membagi lagi jadi dua dulu. Dua dulu, nanti akan dilakukan pencarian. Oh, kalau nggak ada, ya udah. Berarti dia akan dihilangkan lagi nih scope-nya. Dipersempit lagi gitu. Nah, sisa 3 data itu. Dan seterusnya sampai data itu dapat sisa 1 gitu. Ya, sisa data yang dicari. Kurang lebih seperti itu untuk binary search dan sequential search ya. Itu supaya kalian ada gambaran lah gimana bedanya tuh, oke? Nah, perlu diingat, aku perlu reminder lagi, kalau binary search itu datanya itu harus terurut ya, untuk kalian bisa melakukan binary. Nah, ini nggak terurut ya, harusnya ini terurut. Jadi dia harus diurutkan dulu dengan metode sorting ya, yang akan kita bahas di series berikutnya gitu. Cuman jangan panik dulu. Nanti aku akan jelasin pelan-pelan ya sekilas tentang sortingnya itu, yang akan kita pakai di binary search. Oke, jadi sekian dulu untuk pembahasanku tentang teori atau konsep-konsep dasar dari binary dan sequential search ya. Di video selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan salah satu metode searching, yaitu sequential search. Oke, see you in the next video.